Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Akhirnya Honda Vario 160 hadir di Bandung sekarang. Ini di kanan kiri gua ada dua unit motor Honda Vario 160 cc, tapi beda tipe. Kalau yang di sebelah kanan gue ini adalah Honda Vario 160 tipe yang ABS. Tapi kalau yang sebelah kiri sedikit berbeda karena ini Honda Vario 160 yang non ABS. Bedanya apa aja nanti kan gue bahas mungkin sedikit ya, karena perbedaannya juga sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Jadi dari yang CBS, kalau CBS itu Combi Brake System, kalau yang ini ABS, Anti-Lock Braking System. Oke, sekarang kita akan bahas motor Honda Vario ini. Oke, dilihat dari desain motor Honda Vario ini sekarang jauh lebih gagah, jauh lebih sporty, dan wah, luar biasa sekali motornya ya. Karena sekarang memiliki aura sport seperti mukanya ini. Kalau kita lihat dari depan dulu ya, mukanya ini kayak mirip-mirip CBR sih. Ini mirip-mirip CBR 250 cc ya kakaknya, meskipun itu motor sport ya. Wow, keren banget. Ini juga di sebelah gue ini Vario 160 warna putih. Dan putihnya ini bukan putih glossy ya, tapi putihnya itu dia menggunakan putih matte. Jadi ini harus agak berhati-hati ya. Jadi harus benar-benar apik, karena kalau misalkan kita lap, ini lapnya harus dilihat benar, karena harus benar-benar bersih si lapnya. Kalau misalkan si lapnya kita nggak bersih, itu dia akan ada bekasnya. Emang agak repot sih tapi warnanya bagus gitu kan, cuman agak repot pas waktu ngebersihinnya. Beda kalau misalkan sama yang hitam ya, ini hitamnya juga hitam doff. Yang kalau hitam gini nggak terlalu repot ya ngebersihinnya, maksudnya lap lah ya, lap aja. Kalau yang ini harus lebih bersih lagi ya, harus lebih clean si lapnya. Kita lihat batok stangnya dulu dari atas sini. Batok stangnya dia juga ada warna putihnya lagi di sini. Di sininya warna hitam doff. Ada stiker. Harusnya di sini tuh bukan stiker ya, harusnya di sini emblem biar lebih keren lagi ya. Tapi oke lah, nggak apa-apa ya. Keren. Batok stangnya kecil, nggak gede kan, gimana. Terus di sini juga ada seperti gaya-gaya windshield. Gaya-gaya windshield tapi oke lah. Tapi bukan windshield ya gitu, nggak ini. Ini juga warnanya bagus karena dia menggunakan piano black, jadi keren. Di sini ada dudukan plat nomor yang warnanya sama si windshield yang ini, yang kecil ini kan. Ini dia warnanya menggunakan piano black juga. Yang biasanya kita tahu kan dudukan plat nomor itu biasanya dari besi, udah plat besi gitu aja. Kalau di sini enggak. Jadi sampai sedetail itu. Terus di sini juga ada lampu sein. Lampu sein ini kita bisa nyalain motornya. Sorry, mana tadi? Oke. Bisa kita nyalain di sini. Kalau misalkan kita nyalain tuh suara mesinnya seperti itu. Ini di sini ada di RL, ada lampu di RL-nya memanjang sampai ke daerah sini, sampai ke bawah sini. Ini di RL. Terus di sini ada lampu sen. Dia lampu sennya bagus, jadi sejajar sama si di RL yang di atas. Dan ini lampu sennya sudah menggunakan LED, mantep ya. Ini lampu jauh. Nah, lampu jauh, lampu dekat di sini ya di bawah. Jadi motornya tuh seperti merunduk kayak gitu. Ini keren banget sih desainnya, mantep ya. Kita matiin lagi aja biar nggak terlalu berisik. Mana kuncinya? Oke, jadi seperti itu. Dan ini badan sebelah sininya, badan sebelah sini itu cukup gede ya. Ini kalau misalkan kita bandingin sama Aerox mungkin mirip ya, mirip gedenya ya, tipis-tipis lah bedanya ya, agak mirip Aerox gitu gedenya, gede. Dan di sini juga ada berapa lapis di sini. Ada satu di sini, apa kayak seperti tangga gitu, 1, 2, 3. Cuman di atas ini dia warnanya warna putih semua. Di sini dia menggunakan warna black doff. Di sini juga ada emblem Honda-nya. Ini emblem ya, bukan stiker. Terus
bagian bawah sekarang. Bagian bawah di sini spakbornya yang gue seneng. Spakbornya itu gimana sih? Ngeliatnya gini ya. Nah, spakbornya ini dia lebih sporty ya. Spakbornya itu sporty banget, keren banget ya, kayak ala-ala motorsport gitu. Terus di sini juga ada bannya kita lihat di sini dia di depan ini menggunakan ukuran 100, jadi naik ya ukurannya, jadi sedikit agak gambot motor ini. 100/80 ringnya ring 14. Terus dia desain velgnya, gue sih desain velgnya sebenarnya biasa aja ya, jadi mirip sama yang itu sebenarnya desain, cuman warnanya ini warna apa ya, coklat apa gimana nih? Gue nggak tahu nih warnanya, ini warna coklat bukan, tapi hitam bukan juga ya, pokoknya seperti ini warnanya. Kalau misalkan teman-teman ada yang tahu komen aja. Terus di sini juga ada disc brake-nya juga di sebelah kiri ya, teman agak nggak kelihatan. Disc brake-nya di sebelah kiri sana. Dia juga sudah ada ABS-nya ya tadi, yang gue bilang tadi, karena motor ini sudah menggunakan fitur ABS, dan disc brake-nya juga di sini lebih besar. Kalau yang tipe ABS tuh dia lebih besar dibanding, nah ini disc brake yang CBS. Dan kalipernya juga beda warna ya, jelas. Nah kalau kaliper di situ dia warna hitam, kalau di sini dia menggunakan warna gold. Seperti itu kurang lebih perbedaannya ya untuk bagian depan. Ini kita nggak akan bahas perbedaan sih. Cuman ini sekilas aja ya, nanti apa namanya sambil disambung-sambungin sama si CBS ya. Oke, bagian depannya sudah, kita lihat bagian sampingnya sekarang. Nah, untuk di bagian samping motor ini juga masih kelihatan gede ya dari bagian sampingnya. Cuman kalau Vario tuh selalu identiknya ada decknya kayak gini ya, jadi nggak kayak Aerox. Kalau Aerox kan tangkinya dia di tengah sini, kalau Vario udah enggak. Vario tuh tangkinya tetap di sini, nggak dipindahin ke sini kayak PCX ya. Kalau PCX kan udah di sini, tapi nggak apa-apa. Cuman di sini memang decknya ini dia nggak bisa dibilang gede ya, nggak bisa dibilang gede. Mungkin kalau sama Vario lama, gedean Vario lama mungkin ya di decknya. Jadi desain sampingnya seperti ini, gue juga suka-suka aja sama desain sampingnya, keren sih. Nah, ya emang lumayan agak tajam ya. Terus di sini juga nih seperti bolongan gitu. Terus apalah, sini footstep untuk pembonceng yang ada geriginya. Dia menggunakan gerigi, keren. Sini juga ada radiator sudah ditutup pakai cover. Terus knalpot. Nih, knalpotnya. Nah, meskipun memang ini cover ya sebelah sininya. Cuman covernya ini dia lebih agak tebal. Enggak terlalu tipis gitu. Ini agak tebal ya. Lumayan sih kalau menurut gua. Terus knalpotnya sih sama ya sama yang tipe CBS, jadi nggak ada bedanya. Dan kalau knalpotnya ini dia agak sedikit nungging ke atas, keren. Terus dia juga menggunakan swing arm lagi, jadi dia nggak single arm ya, jadi menggunakan 2 swing arm. Semenjak Vario Tekno yang FI ya, yang PJM FI. Terus belakang sini ada bannya juga di belakang ini dia cukup besar ya, karena menggunakan ukuran 120/70, ringnya tetap 14, jadi sama-sama yang depan kalau ringnya. Tapi di sini yang gue seneng ya, kalau tipe yang ABS, tipe yang paling tinggi, dia sudah dikasih disc brake ya. Nih lihat di sini, ini ada disc brake-nya. Meskipun memang disc brake yang belakang ini tidak ada sensor ABS-nya, tapi it's okay, nggak masalah. Yang penting sekarang Vario sudah menggunakan disc brake ban belakangnya ya. Kalau misalkan Aerox kan nggak ada tuh, dia remnya masih tromol kan. Ini udah pakai nih, ayo dong Aerox dong. Jangan kalah sama ini. Tapi ini untuk varian yang ABS ya. Kalau misalkan varian yang CBS yang di sana yang hitam, itu memang dia tidak menggunakan cakram, jadi masih menggunakan tromol. Tapi ya kalau gue sih better milih ini ya, tanggung lah daripada yang itu. Mending beli ini, lebih safety. Ada ABS-nya juga, remnya juga ada 2 depan belakang, pakai menggunakan disc brake. Ya seperti itu kurang lebih. Ini juga di sini dia ada handle buat pegangan pembonceng ya. Di sini warnanya juga sama putih, putihnya juga putih ya seperti itu. Putihnya juga putih seperti itu. Terus ada emblem di sini, Vario 160 emblem ya, bukan stiker. Nah, di sini ada kunci ya, kuncinya itu nanti deh kita bahas belakangnya dulu.
Nah, bagian belakangnya sekarang ya. Bagian depan tadi gede ya, lebar gitu. Bagian belakangnya sedikit meruncing. Jadi lebar di sini, di sininya lebar, di tengahnya lebar, set meruncing. Nggak runcing banget sih sebenarnya, cuman sedikit meruncing. Di sini stop lampnya, desainnya gue bagus banget ya. Meskipun memang ini spakbor, ini tuh spakbor yang lama sih sebenarnya ya. Spakbornya masih spakbor lama. Tapi gue senang sama desain ininya nih. Apa namanya? Stop lamp. Kita lihat. Nah, stop lampnya keren kan? Nih, tuh. Dia sudah menggunakan LED dan warnanya, bukan warnanya ya. Desain itu seperti sekilas sih tampak seperti X ya, huruf X. Tapi kalau misalkan kita lihat-lihat lebih detail lagi itu malah huruf V sih. Mungkin motornya kan Vario di V. Kalau X jadinya ke PCX ya. Kalau ini V ya. Tapi gue suka banget full LED. Lampu seinnya seperti biasa. Ini apa namanya? Vario lama juga begini. CB juga begini. CBR, terus CBX ya itu sama begini spionnya. Tapi dia sudah menggunakan LED, mantap. Ya meskipun desainnya sama-sama nih. Kalau spakbor kan ya tadi gue bilang spakbornya itu dia masih pakai yang lama, cuman kalau desain kayak gini tuh biasanya suka dicabut ya. Spakbornya sama anak-anak yang suka Sunmoride tuh biasanya suka dicabut spakbornya. Cuman kalau musim panas sih enak ya, kalau musim hujan agak repot ya. Airnya ntar gini. Wah, gila. Oke, desain belakangnya juga bagus. Sekarang kita lihat ke sebelah sini ya. Nah, untuk desain sebelah sini sebenarnya mirip-mirip aja ya, dari depan sampai ke belakangnya dia masih mirip-mirip aja, jadi nggak ada perbedaan ya, sama aja sama yang sebelah kanan. Cuman ini dia, kalau di sebelah kiri dia ada shock breaker suspensi ya. Cuman sayang sekali kalau Vario ini dia suspensinya masih menggunakan single, jadi cuman sebelah kiri aja. Kalau misalkan dijadiin dua mungkin jadi lebih bagus lagi ya, kayak EDV gitu, jadi kelihatan lebih bagus dan lebih kokoh mungkin ya. Kalau gue sih seperti itu aja. Dan mesin, untuk mesin yang gue bilang tadi, dulu gue pernah bilang mesinnya ini hampir mirip sama PCX, dan ternyata memang betul sekali mesinnya hampir mirip dengan PCX, cuman ada sedikit perbedaan sih. Perbedaannya cuma sedikit aja, katanya dari apa namanya, dari koplingnya katanya agak sedikit beda. Terus misalkan si asrodanya kalau yang PCX tuh katanya lebih panjang, nah kalau yang ini dia enggak. Terus kelaharnya juga beda katanya kan, sedikit beda, jadi enggak terlalu sama persis sama si PCX, cuman keseluruhan sih sama ya. Ini juga menggunakan mesin 160 cc apa namanya, single cylinder atau jomblo, PJM-FI juga ya, jadi ya mirip lah pokoknya sama PCX. Dan yang gue penasaran sebenarnya sama sensasi berkendaranya sih dengan mesin barunya kayak gini. Tapi sayang sekali di sini nggak ada buat tes buat di jalan. Kalau ada tes buat di jalan gue kayaknya mau deh gitu. Oke, sebelah sini juga sama aja ya, sama. Jadi mending kita kalau coba naikin ya. Jadi posisi ridingnya seperti apa nih kira-kira ya. Nah sekarang gue akan coba apa namanya, untuk posisi berkendaranya seperti apa ya. Jadi riding position sih ini tuh ya. Oke, tinggi badan gue pendek, di bawah 170. Mudah-mudahan nggak terganggu ya, karena gue pendek soalnya. Ya, oke. Ya, Vario tuh terkenal dengan motor bapak-bapak, atau biasa kalau orang sini bilang motor babeh-babeh gitu. Posisi ridingnya seperti ini. Oh, joknya memang lebar ya, agak lebar nih joknya. Ya gue ya agak jinjit sih sedikit ya, tapi nggak jinjit banget gitu maksudnya. Nggak repot lah. Dan motornya juga menurut gue nggak terlalu berat, enteng-enteng aja sih, motornya enak ya. Jadi kalau bawa motor ya kan badannya gede, cuman nggak berat, motornya nggak berat, enak. Oke, tangannya seperti ini. Dan kalau misalkan kita naikin seperti ini, asik ya, kayaknya sih nggak akan pegel nih kalau pergi-pergi jauh gitu, nggak akan terlalu pegel. Oke, enak ya posisi ridingnya. Nggak mungkin kan motor gini pakai balap.
nggak mungkin ya. Pokoknya ini posisi ridingnya menurut gua nyaman, cukup nyaman ya. Terus kita lihat di sini speedometer. Speedometernya kita lihat dulu. Di sini kita nyalain. Oke, ada kunci katanya. Oke, nyala. Dia digital ya, full digital. Ada sensor ABS-nya. Ini kok dia nggak mau nyala. Ya, digital, nggak terlalu besar. Ukurannya kecil lah, lumayan kecil, tapi cukup. Informasinya cukup. Sini dia ada bensin, terus ada speednya. Cuman di sini dia nggak ada tachometer ya kalau nggak salah. Ini tachometer bukan sih? Oh, bukan, kilometer per liter. Oh, kilometer per liter. Jadi di sini ada speednya. Terus ada jam digital, ada odo. Terus di bawahnya ada kilometer per liter. Kalau misalkan kita pencet di sini, kita tekan, ada trip A, ada trip B, average. Terus ada voltase aki. Terus balik lagi ke odo. Simple, dan menurut gue itu udah sangat cukup ya. Udah sangat cukup lah untuk motor ini. Nggak terlalu banyak, tapi udah cukup lah. Nggak ribet gitu. Bukan nggak ribet sih sebenarnya. Untuk sekelas motor ini ya udahlah gitu. Terus di sini juga ada beberapa indikator, ada lampu sein, terus ada kunci, ada lampu jauh, check engine, terus ada temperatur ya, ini ya, temperatur. Terus ISS dia juga tidak lupa, sudah dikasih idling, stop system, terus ada aki dan lampu sein lagi. Jadi lampu seinnya bagus, dipisah ya antara kanan dan kiri. Ini bagus banget. Biasanya kalau ibu-ibu kan, lampu seinnya kalau disatuin nyalain cuma satu tuh, dan nggak tahu kadang-kadang beloknya mau kemana pas lagi pas lagi nyetir ya. Oke, sebelah kanan rem, cakram, dan ABS. Terus suspensinya enak tuh, suspensinya empuk ya. Kalau yang belakang sih ya agak lumayan kokoh ya kalau yang belakang. Kalau yang depan empuk ya. Dia nih suspensinya masih menggunakan teleskopik ya, tapi empuk. Rem, gas, idling, stop system. Terus di sini ada starter. Terus di sebelah kiri ada rem lagi, cakram juga yang tipe ini. Terus ada lampu jauh. Terus di sini ada klakson. Klaksonnya gitu. Terus ada lampu sen. Dan dia belum dikasih hazard ya. Nggak ada kan? Nggak ada hazard, betul. Nggak ada hazardnya. Sayang sekali, kalau misalkan dikasih hazard mungkin jadi lebih bagus lagi ya. Sini juga bagus, ada emblem Honda. Desain di sini juga gue suka ya. Di sini ada black glossy-nya. Keren. Kunci dia keyless. Sudah menggunakan smart key. Kuncinya tuh ada di sini tadi kalau nggak salah. Nah, ini kuncinya masih dibungkus. Kuncinya masih dibungkus ya, taruh sini. Ya, kalau sini juga ada laci penyimpanan tapi terbuka, nggak ada tutupnya. Tapi kalau di sebelah kiri dia pakai tutup, dan di sini ada untuk charger. Tapi chargernya bagus, jadi bukan kayak power outlet gitu. Dia sudah menggunakan USB slot. Mantep ya, jadi nggak usah beli soket lagi. Oke, bisa bawa galon ke sini kira-kira? Galon masuk nggak sih ke sini? Kayaknya enggak ya, nggak akan masuk sih kayaknya galon. Terus jok, joknya, ya joknya mantep ya, mantep. Biasalah kalau Honda kan joknya biasanya kokoh ya. Kalau Honda tuh terkenal dengan joknya yang kokoh. Terus apalagi? Posisi berkendara udah, bagasi. Mungkin kita lihat bagasinya. Ya, di sini bagasi ada plastik. Bagasinya di sini cukup besar, karena kalau misalkan helm half face sih masuk ya. Kalau full face gue nggak tahu nih, harus dicobain ya. Kalau half face sih masuk ini, kalau kata gue sih. Oke, terus di sini ada tangki bensin. Tangki bensinnya bagus, rapih, tertutup, keren ya. Oke, jadi seperti itu kurang lebih review gua tentang si Honda Vario 160. Kesimpulan dari gua, motornya keren, mesinnya baru, mesin PCX, tapi ya gua mirip mesin PCX ya, bukan mesin pure mesin PCX, tapi cuman mirip aja. Ya, cuman sayang sekali gue belum bisa bawa motor ini. Sayang ya, kalau misalkan bisa dibawa di jalan mungkin jadi lebih tahu lagi sensasi berkendara dengan motor ini. Apalagi kalau misalkan jauh gitu, berangkatnya kemana, dari sini ke
Puncak lah minimal gitu, dari Bandung ke Puncak lah gitu. Itu bisa kerasa banget motor enak atau tidaknya. Oke, jadi seperti itu review gua tentang motor ini. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye.